3 soal konversi. Pertanyaannya lucu sekali sebetulnya. Apakah konversi lalu kemudian juga dikaitkan dengan perda pernyataan modal kalau di kita 19 kabupaten kota itu? Wah, itu gila tuh. Gila tuh Pak Malis. Itu sama halnya dengan mencari lilik itu. Ya, kenapa? Karena pernyataan modalnya kan sudah selesai. Ya, pernyataan modalnya sudah selesai ketika DPRD sudah mengeluarkan perda, di mana perda itu saya bilang ke Pak Malis, kalau Pak Malis baru tahun 1, perda itu dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan DPRD. Dan itu sudah selesai. Kemana pernyataan modalnya? Pernyataan modalnya ke Bank PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Atau nanti berubah namanya, saya nggak ngerti lah. Untuk apa pernyataan modal itu? Pernyataan modal untuk bisnis perbankan. Lalu kemudian kalau dia berubah atau konversi menjadi syariah, dari konvensional ke syariah, minta lagi perdanya. Itu cari lili namanya. Kecuali saya coba garis bawahi lambat-lambat saya ngomongnya ya. Kecuali uang yang tadinya disertakan modal untuk bank, lalu kemudian uang itu dipakai untuk bisnis swalayan. Itu baru berubah, terjadi perubahan. Jadi, padahal dalam konteks ini dia sama-sama bank. Sama-sama bank. Bisnisnya tidak beda. Cuman terjadi perubahan dari bentuk konvensional ke bentuk syariah. Nah, itu di mana diatur? Ada Pak Malis, itu diatur di dalam PP. Jadi kalau begitu, kalau tadinya Bank Nagari itu menjalankan bisnis secara konvensional, itu tertulis dalam anggaran dasar. Nah, kalau dia berubah menjadi syariah, maka anggaran dasarnya dirubah. Ya, anggaran dasar dirubah. PP juga mengatur itu dengan tegas. Terjadi perubahan anggaran dasar itu, siapa yang akan melakukan perubahan? Akan melakukan perubahan itu adalah kepala daerah sebagai acting shareholders. Nah, saya perkenalkan konsep acting shareholders. Apa itu acting shareholders? Pemerintah itu, kepala daerah, dia bukan shareholder sebenarnya. Dia bukan pemegang saham sebenarnya. Tidak sama halnya seperti Pak Marlis dirikan PT Alinea. Pak Marlis pegang saham di situ, atau saya dirikan PT Pustaka Anggrek Group. Saya katakan saya megang saham itu, saya adalah shareholdersnya. Tidak ada lagi yang di atas saya. Tapi kalau BUMN dan BUMD, ada namanya acting shareholders, pemerintah sebagai acting shareholders, dan di atasnya siapa? Di atasnya rakyat, yang disebut dengan ultimate shareholders. Rakyat sebetulnya yang punya BUMD itu. Rakyat sebetulnya yang punya Bank Nagari. Jadi kepala daerah jangan bangga juga bahwa dia pemegang saham, dia bisa lakukan apa saja. Tidak, secara konsep tidak. Dia itu hanya acting shareholders. Sekali lagi saya bilang acting shareholders. Pemegang saham wakil, siapa yang diwakili? Rakyat yang diwakilinya. Mungkin Nadel masih ingat ketika kuliah dengan saya pernah singgung itu sedikit. Jadi acting shareholders, ultimate shareholders-nya siapa? Ultimate shareholders rakyat. Nah, ini menarik juga. Saya pernah dengar Wali Kota Padang ketika dia didesak di dalam sebuah RUPSLB itu dirubahlah keputusan yang 30 November 2019 itu, ya, dari konversi dirubah jadi spin-off. Apa kata Pak Henry Septa, Wali Kota Padang? Saya tidak akan bisa merubah itu karena rakyat saya menghendaki konversi ke syariah. Wah, itu bagus benar. Dia mengerti sebetulnya bahwa dia hanyalah acting shareholders. Dia hanya menjalankan keinginan rakyatnya. Di mana dia dapat tangkap keinginan rakyat? Ada survei, ya. Ada kerja-kerja akademik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga profesional yang di-hire yang sudah menghabiskan banyak uang dari uang perseroan untuk itu. Nah, jadi konsep itu mesti didudukkan. Jadi kalau 2019 sudah ditetapkan konversi, secara prinsiply tidak bisa lagi dirubah menjadi spin-off. Dan itu kan sudah terbukti hari ini. Hari ini saya dengar beda itu dengan Pak Marlis yang Pak Marlis sampaikan. Nggak ada lagi bicara spin-off. Orang bicara konversi, tapi konversi ditunda, iya. Ditunda sampai 2023. Tapi nggak lagi bicara tentang spin-off. Nggak ada bicara spin-off. Cobalah, lihatlah rekaman RUPSB hari ini. Meskipun saya nggak hadir di situ, Pak Marlis hadir di situ. Nggak ada bicara
RUPSLB. Lalu kemudian juga tadi Pak Marlis bilang 2023 menunggu Perda kabupaten kota. Enggak, jelas di situ menunggu Perda provinsi katanya gitu. Kalau Pak Marlis nggak punya dokumennya nanti saya lihatkan. Jadi tidak menunggu ini ya, saya klarifikasi kepada semua yang hadir di sini. Dokumennya berarti ya. 2023 itu bukan menunggu Perda kabupaten kota yang 19 itu, enggak. 2023 itu nunggu Perda provinsi katanya. Meskipun saya masih juga mau memperdebatkan bahwa Perda provinsi juga nggak perlu sebetulnya. Untuk apa Perda provinsi? Saya mungkin interupsi. Tunggu Pak Malis, saya selesaikan dulu. Enggak, saya mesti interupsi ini supaya nanti jangan salah. Adel, tunggu sebentar, Del. Saya tidak hadir di situ, tetapi saya disampaikan oleh kepala daerah yang hadir di situ. Oh iya, berarti bahwa itu juga informasi proses pembahasan APB Perda di masing-masing kabupaten kota. Oh iya. Jangan Pak Miko boleh Pak Malis oleh kepala daerah gitu. Ya nanti dicek lagi, tapi nanti saya lihatkan dokumennya. Ya. Di persidangan ini. Ya oke. Jadi yang keempat itu konversi perubahan anggaran dasar. Adel, Bapak dan Ibu sekalian, perubahan anggaran dasar. Bukan ada lagi pernyataan modal. Kalau pernyataan modal nanti kalau nambah modal lagi, kalau yang mau mencukupkan 51% itu baru ada perda lagi. Ya, jadi harus kita onggok-onggokkan, harus jelas di mana yang daging, ya mana yang galeme kalau bahasa kampung saya itu. Jadi jangan dicampur-campur antara daging dan galeme, ya harus beda-beda. Nah kemudian yang nah ini yang terakhir ini, yang terakhir. Jadi kepala daerah itu acting shareholders. Lalu DPRD di mana? DPRD nggak ada acting shareholders, enggak. DPRD itu seperti yang saya dalam tulisan saya itu, dia kalau jadi penonton lebih hebat lah. Jadi meskipun dia wakil rakyat ya, kalau wakil sebetulnya kan di belakang, tapi oke lah, dia wakil rakyat. Dia duduknya di tribun tertutup VIP atau paling keras VVIP lah. Nggak bisa dia masuk ke lapangan. Dia berada di luar garis, ada demarkasi yang jelas dan tegas bahwa DPRD berhenti perannya ketika peran politiknya sudah dia tunaikan. Jadi yang acting shareholders itu jangan dicampur-campur juga, bahwa kalau acting shareholders ada di pemerintah yang disebut dengan pemerintah itu kan ada eksekutif dan legislatif. Enggak itu konteksnya. Dalam konteks korporasi enggak begitu. Dan sekali lagi bukan saya Miko Kamal yang ngomong, tapi yang mengomong itu adalah PP 54 tahun 2017. Begitu kira-kira Adel, mudah-mudahan jelas dari sisi hukumnya. Sekali lagi saya sudah sampaikan di beberapa grup itu, saya bukan ahli perbankan syariah, ekonomi syariah. Ini disclaimer saya adalah penjaga gawang hukum korporasi. Dan saya juga rakyat berdarah seperti Pak Marlis, sebetulnya saya nggak ada jabatan di pemerintahan gitu. Paling kalau bantu berikan advice iyalah, tapi kita juga nggak punya jabatan. Nggak ada. Kalau ada yang bilang saya mau jadi komisaris utama, enggak lah, ngapain jadi komisaris? Mendingan jadi komisaris di Serang mereka aja jelas. Ya, terima kasih Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.